aset yang nilainya secara porsi tidak terlalu besar, tapi kalau dilihat nominalnya ya cukup besar, sehingga kita perlu analisis itu duit negara, duit rakyat ya. Yang utama dari properti bangunan misalnya, tetapi jangan lupa ada properti yang bentuknya adalah bandara kan, misalnya Halim itu punyanya Kementerian Pertahanan kan, ada sewanya itu. Jadi bukan gedung DPR-nya ya, ada properti di situ yang untuk disewakan kepada publik, itu yang dimaksud. Gedung-gedung yang mungkin beberapa pembelajar ekonomi pernah pakai untuk pernikahan dan sebagainya. Padahal pengelolaan keuangan yang negara yang baik itu adalah bagaimana pendapatan bisa diperoleh dengan optimal tanpa merugikan rakyat, bagaimana belanja yang efektif dan efisien. Ada satu lagi kan sebenarnya adalah mengelola aset yang memberikan manfaat maksimal, manfaat ekonomi dan manfaat sosial kepada rakyat itu. Pada edisi-edisi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang berbagai jenis aset pemerintah pusat yang nilai totalnya 13.073 triliun. Terbesarnya adalah pada jenis aset tetap, sekitar separuhnya, kemudian sekitar 30%-nya pada aset investasi jangka panjang. Kemudian ada jenis aset yang nilainya secara porsi tidak terlalu besar, tapi kalau dilihat nominalnya ya 100-200 triliun cukup besar, sehingga kita perlu analisis itu duit negara, duit rakyat ya. Ada dua jenis aset selain yang saya sebut di atas tadi. Satu namanya jenis aset properti investasi, yang kedua namanya jenis aset lainnya. Yang dimaksud dengan properti investasi itu adalah properti untuk mendapatkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai properti itu, atau keduanya. Tetapi ada catatannya, tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Maksudnya begini, kalau dia berupa kantor pemerintahan yang dipakai untuk melaksanakan tugas pemerintahan, itu masuknya kepada bangunan di aset tetap. Tetapi kementerian lembaga itu kadang punya gedung-gedung yang tidak untuk melakukan tugasnya, tapi disewakan kepada publik. Nah, itu masuk properti investasi lainnya. Berbagai kementerian itu punya properti-properti. Saya sederhanakan, yang utama dari properti bangunan misalnya, tetapi jangan lupa ada properti yang bentuknya adalah bandara kan, yang bukan milik BUMN tapi milik kementerian. Misalnya Halim itu punyanya Kementerian Pertahanan kan, ada sewanya itu. Lalu ada juga punya Kementerian Perhubungan itu depo. Nah, ini contoh saja, tapi kan tidak untuk layanan umum itu. Properti investasi secara keseluruhan nilainya 160,51 triliun. Karena dia berupa properti, itu ada penyusutannya. Akumulasi penyusutan itu sekitar 60-an triliun kurang sedikit, 56. Maka total nilai bersih per 31 Desember 104,37 triliun. Properti investasi yang nilai terbesar yang tercatat saat ini adalah pada Otorita Ibu Kota Nusantara. Jadi di IKN itu sudah ada properti investasi. Belum menghasilkan soal lain ya, tapi secara aset dia dimaksudkan nanti untuk disewakan dan sebagainya. Di luar bangunan-bangunan yang untuk kementerian dan sebagainya, untuk layanan publik. Nilainya investasinya kurang lebih 61,93 triliun. Nah, kalau di kementerian, daftar aslinya adalah di lampiran LKPP itu sampai 84 KL. Misal Majelis Perusahaan Rakyat itu nggak punya, tapi DPR punya. Jadi yang di sana itu dianggap DPR. Itu nilainya 3,26 miliar. Jadi bukan gedung DPR-nya ya, ada properti di situ yang untuk disewakan kepada publik, itu yang dimaksud. Begitu juga dengan berbagai kementerian lain, semua ini punya gedung-gedung yang mungkin beberapa pembelajar ekonomi pernah pakai untuk pernikahan dan sebagainya. Ini contoh saja. Lalu yang banyak lagi adalah properti investasi yang dikuasai, dikelola oleh BUN, Bendahara Umum Negara. Kementerian Keuangan tapi bukan kementeriannya, tapi Menteri Keuangan sebagai BUN. Itu biasanya dulu ex aset lama yang dulu diambil alih karena berbagai peristiwa, tetapi masih belum dijual dan malah tanda petik disewakan lah gitu. Ada yang ex BPPN, ada ex Pertamina, ex HTB dan seterusnya. Totalnya kurang lebih 30 triliun tapi dengan penyusunan nilainya tinggal 11 triliun. Ini contoh berbagai jenis saja. Ini salah satu yang harus kita soroti tentang efisiensi, mengapa masih ada aset-aset properti yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara. Ini kan hanya nilainya, tidak memperlihatkan nilai pemasukan di situ. Ada catatan lainnya.
Boleh dong kita nanti studi antara properti investasi dengan pendapatan yang diperoleh dari properti tersebut. Untuk kali ini kita kan hanya nyoroti asetnya. Itu properti investasi. Jadi satu jenis ya. Ini untuk sesi kali ini kita karena ini nilainya lebih kecil dari yang investasi tetap dan investasi jangka panjang, ini kita bahas sepintas saja. Kelompok lain dari 6 kelompok aset itu disebut aset lainnya. Dan biasa aset lainnya itu adalah selalu pengertiannya ketika ada rincian yang tidak termasuk di rincian atas. Jadi aset lainnya itu berarti yang tidak termasuk ke dalam aset lancar, aset tetap, kemudian investasi jangka panjang, kemudian piutang lainnya, kemudian properti investasi tadi. Nah di luar itu adalah aset lainnya. Disebut aset lainnya tetapi nilainya sangat besar. Ya karena memang nggak bisa masuk dalam klasifikasi itu. Ini mungkin kita para pembelajar ekonomi juga harus menyoroti. Karena justru yang begini-begini biasanya tidak terlalu banyak dibicarakan. Nilainya secara bruto 1.364 triliun. Setelah dikurangi penyusutan nilainya 983 triliun. Nah apa itu jenisnya? Ada yang berjenis kemitraan dengan pihak ketiga. Jadi nilai asetnya terhadap dengan kemitraan pihak ketiga. Ada aset tak berwujud. Nah, jangan salah ya. Ada aset tak berwujud. Ada aset tak berwujud dalam pengerjaan. Maksudnya dalam proses tapi sudah ada nilainya. Lalu ada dana yang dibatasi penggunaannya dan lain-lain. Yang terbesar adalah dana yang dibatasi penggunaannya. Ini nilai brutonya ya. 451 triliun. Kita mulai sederhana berpikir, ada klasifikasi dalam satu kelompok, kalau tidak masuk biasanya di bawahnya ada aset, ada lainnya. Nanti di dalam sub tadi yang 5 di atasnya ada lagi aset lainnya. Ini di dalam aset lainnya ada aset lain-lain. Nilainya besar. Nah ini salah satu PR buat pembelajar ekonomi, mengapa beberapa nilai lainnya di sub-sub ini besar. Tentu kemungkinan besar yang bisa mempelajari lebih jeli ini adalah kawan-kawan yang punya basic ilmu akuntansi. Jadi kita para pembelajar ekonomi umum ini ya, memberi dorongan lah karena ini soal milik negara secara umum, milik rakyat Indonesia. Aset lainnya itu kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dalam pengerjaan, dana yang dibatasi penggunaannya 451 triliun ya, dana penjaminan 12,82 triliun, dana kelolaan Badan Layanan Umum. Nah ini menarik kan, di atas tadi ada investasi kepada BLU dan seterusnya. Tapi ada lagi nih jenis dana kelolaan BLU yang masuk aset lainnya. Nah BLU itu tidak dipisahkan dari kekayaan negara. Kalau BUMN itu dipisahkan masuk investasi jangka panjang dan hanya dicatat ekuitasnya. Kalau ini 100% pemerintah. Nah jumlah brutonya ada, jumlah penyusutannya ada. Mari kita lihat sepintas-sepintas. Ini contoh kemitraan dengan pihak ketiga. Jenis pertama dari aset lainnya ini. Ini lumayan ini. Ada yang Sekretariat Negara, ada Kementerian Luar Negeri, ada PUPR. Nilai totalnya ini Desember 2022, ini yang Desember 2023 terjadi penurunan ya. Kepolisian RI juga punya itu. Lalu jenis aset lainnya yang tak berwujud. Tak berwujud itu ada hak cipta, paten, software. Milik pemerintah ya maksudnya ya. Ada lisensi dan seterusnya. Jumlah netonya 34,29 triliun. Cukup besar ya. Kemudian tadi ada unit pemerintah lainnya, di sini disebut unit badan usaha lainnya, ada Basnas, ada Badan Wakaf, ada OJK dan seterusnya. Nilainya cukup besar 29 triliun. Nah, lalu dana yang dibatasi penggunaannya. Nilainya yang pada kementerian lembaga, jadi seluruh kementerian lembaga itu ada dana yang dibatasi penggunaannya, nilainya mencapai 27,35 triliun. Tetapi dana yang dibatasi penggunaannya yang paling besar itu adalah yang dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara, nilainya 446 triliun. Sekali lagi juga menjadi sesuatu yang pencermatannya harus lebih hati-hati dan mungkin kita pelajari detail-detailnya. Sebagai penutup, di semua hal ini selalu ada dasar hukumnya. Dasar hukum pencatatannya, perlakuan akuntansinya secara umum ada terhadap seluruh keuangan pemerintah pusat, lalu secara khusus nanti ada peraturan Kementerian Keuangan, lalu mungkin di bawah peraturan Menteri Keuangan itu ada peraturan-peraturan lain. Karena itu BPK sebenarnya melakukan juga pemeriksaan atas kepatuhan terhadap proses-proses pencatatan. Sayangnya mungkin rakyat bangsa kita termasuk para pembelajar ekonomi ini perlu mengetahui lebih banyak dan ini mestinya menjadi wacana publik. Ini saya tambahkan lagi, ya tadi ada aset lain-lain yang pada KL tadi, lalu pada bendahara umum,
Nah, ini contoh-contohnya juga bisa dipelajari. Ini saya potongkan semua dari LKPP. Hanya untuk mendorong kita semua, termasuk saya, bahwa ini adalah wilayah-wilayah yang para pembelajar ekonomi itu kurang banyak perhatian. Dan kebanyakan kita belajar ekonomi memperhatikannya pendapatan, belanja, utang, malah justru kita tidak perhatian kepada aset. Padahal pengelolaan keuangan yang negara yang baik itu adalah bagaimana pendapatan bisa diperoleh dengan optimal tanpa merugikan rakyat, bagaimana belanja yang efektif dan efisien. Ada satu lagi kan sebenarnya adalah mengelola aset yang memberikan manfaat maksimal, manfaat ekonomi dan manfaat sosial kepada rakyat. Itu artinya kita mempelajari masalah aset ini. Dan salah satu yang krusial adalah semua yang pakai kata lainnya itu memerlukan ketajaman kita bersama.